Indonesia memulai perjalanan baru yang berani dan ambisius dengan pembentukan Danantara, Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Lembaga investasi negara yang baru ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 4 Februari 2025, menandai perubahan penting dalam strategi ekonomi negara. Danantara mewakili babak baru dalam upaya Indonesia mencapai kemandirian ekonomi dan pengaruh global. Lembaga ini bertugas mengelola dan mengembangkan aset negara, dengan tujuan menghasilkan keuntungan besar yang akan mendorong pembangunan nasional. Pembentukan Danantara adalah bukti komitmen Indonesia terhadap pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi jangka panjang. Ini adalah sinyal yang jelas kepada dunia bahwa Indonesia siap mengambil tempatnya sebagai pemain utama di panggung global. Dengan tujuan ambisius dan kerangka hukum yang kuat, Danantara memiliki potensi untuk mengubah lanskap ekonomi Indonesia dan mengamankan masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Aspirasi keuangan Danantara sangatlah ambisius. Dana ini bertujuan untuk mengelola 900 miliar dolar AS, angka yang mencerminkan tekad Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Target ambisius ini didukung oleh visi yang jelas mengubah ekonomi Indonesia dari yang bergantung pada konsumsi, menjadi yang didorong oleh investasi dan inovasi. Danantara akan memainkan peran penting dalam mencapai visi ini, dengan berinvestasi secara strategis di sektor-sektor kunci dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Presiden Joko Widodo sendiri mengumumkan target modal awal sebesar triliun rupiah, menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap kesuksesan Danantara. Investasi awal yang substansial ini akan memberi Danantara kekuatan finansial yang dibutuhkan untuk membuat dampak nyata sejak hari pertama. Skala tujuan keuangan Danantara merupakan bukti kepercayaan Indonesia pada potensinya sendiri. Indonesia mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia. Indonesia terbuka untuk bisnis dan siap bersaing di skala global. Pertanyaan tentang pendanaan sangat penting untuk setiap usaha yang ambisius, dan Danantara tidak terkecuali. Pemerintah Indonesia telah menyusun pendekatan multi-cabang untuk memastikan bahwa Danantara memiliki sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk berhasil. Pendanaan awal untuk Danantara, sebesar 100 triliun rupiah, akan bersumber dari dividen yang dibayarkan oleh Badan Usaha Milik Negara, atau BUMN. Keputusan strategis ini melewati kas negara, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih langsung dan efisien ke Danantara. Lebih lanjut, pemerintah telah berkomitmen untuk menginvestasikan tambahan 556 triliun rupiah di Danantara. Investasi yang signifikan ini akan bersumber dari efisiensi anggaran, yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tanggung jawab fiskal dan keyakinannya pada potensi Danantara. Tahap pertama dari investasi ini, dengan total 306 triliun rupiah, akan berasal dari penghematan yang dicapai berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Sisanya, 250 triliun rupiah akan bersumber dari penghematan di masa depan yang dihasilkan melalui langkah-langkah efisiensi lebih lanjut yang diterapkan oleh pemerintah. Kombinasi dividen BUMN dan investasi pemerintah ini memastikan bahwa Danantara akan memiliki kapasitas keuangan untuk mengejar tujuan ambisiusnya sejak awal. Keputusan pemerintah Indonesia untuk mengalokasikan kembali penghematan anggaran ke Danantara merupakan perubahan mendasar dalam pemikiran ekonomi. Dengan menyalurkan dana dari belanja konsumtif ke investasi produktif, pemerintah bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Realokasi strategis ini didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang kuat. Dengan berinvestasi di sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan, Danantara diharapkan dapat menghasilkan rasio output to input yang lebih tinggi dan mendorong peningkatan efisiensi jangka panjang. Meskipun jangka waktu untuk mewujudkan dampak penuh dari investasi ini masih belum pasti, potensi perubahan transformatif tidak dapat disangkal. Dengan beralih dari budaya konsumsi ke budaya investasi, Indonesia sedang meletakkan dasar untuk masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Namun, penting bagi pemerintah untuk tetap transparan tentang keputusan investasinya, dan memastikan bahwa Danantara beroperasi dengan tingkat akuntabilitas tertinggi. Keberhasilan upaya ambisius ini bergantung pada menjaga kepercayaan dan keyakinan publik.
Di segmen ini, kita akan membahas kerjasama strategis antara Danantara dan Temasek Holdings. Kolaborasi ini menandai tonggak penting dalam dunia investasi dan inovasi. Dengan bergabung, kedua entitas ini bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan unik mereka masing-masing untuk mendorong inisiatif inovatif. Sinergi yang tercipta melalui aliansi ini tidak hanya meningkatkan kehadiran pasar mereka, tetapi juga membuka jalan bagi peluang di masa depan. Saat kita menjelajahi kemitraan ini, kita akan mengungkap dampak mendalam yang dimilikinya pada lanskap ekonomi global. Jadi, mari kita selami dan pahami esensi dari kolaborasi yang kuat ini. Akhir-akhir ini, ada beberapa pertanyaan dan kekhawatiran dari masyarakat mengenai perubahan undang-undang dan pembentukan Danantara. Banyak orang ingin tahu bagaimana perubahan ini akan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan ekonomi secara keseluruhan. Penting untuk menjawab kekhawatiran ini untuk memastikan transparansi dan membangun kepercayaan di dalam masyarakat. Danantara akan mengawasi beberapa badan usaha milik negara inti, yang penting bagi infrastruktur dan ekonomi negara. Ini termasuk entitas besar di sektor-sektor seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi. Dengan memusatkan pengelolaan BUMN ini, Danantara bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi redundansi, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Persepsi publik adalah faktor penting dalam keberhasilan setiap reformasi pemerintah. Ada beragam reaksi terhadap pemotongan anggaran yang terkait dengan pembentukan Danantara. Beberapa memandang pemotongan ini diperlukan untuk keberlanjutan jangka panjang, sementara yang lain khawatir tentang dampak langsungnya pada layanan publik. Sangat penting untuk mengkomunikasikan manfaatnya secara jelas dan mengatasi kesalahpahaman apapun untuk mendapatkan dukungan publik. Potensi dampak Danantara pada ekonomi dan tata kelola negara sangat signifikan. Dengan merampingkan operasi dan berfokus pada tujuan strategis, Danantara berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan transparansi. Keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada implementasi yang efektif dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa inisiatif ini memenuhi tujuannya dan melayani kepentingan publik.